Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Bapak Ibu rahmatullah taala, alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di pagi yang seduh ini kita kembali bersama-sama untuk senantiasa menambah kita dalam rangka kajian kita tetap berkaji dengan masalah fikih. Salawat dan salam semoga tercurahkan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat-sahabatnya sampai akhir zaman. Pada ini kita akan masuk ke materi kita standar kompetensinya, itu mengenai masalah memahami prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam. Jadi uraiannya memahami tentang dasar-dasar prinsip ibadah dalam syariat Islam. Kita kenalkan kembali, ini kompetensinya tidak perlu kita sampaikan. Nah, sekarang kembali pengertian ibadah. Jadi pengertian ibadah itu memang secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Arab yaitu kata-kata abdu yang berarti hamba, al-ibadah dan abdun berarti adalah hamba. Atau menurut istilah itu bahwa ibadah adalah segala amal atau perbuatan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah sang Kholiknya, baik dengan sama manusia maupun dengan alam, yang dijalankan untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara dengan perbuatan manusia, jadi menunjukkan apapun yang kita laksanakan, kita jalani, tidak ada sia-sia itu, selama apa yang kita jalani untuk mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang, petani, seorang guru, karyawan, pengusaha, apapun yang dijalankan dengan cari ridho Allah, maka itu ibadah. Secara umum, maka perbuatan kita intinya tidak ada yang sia-sia di mata Allah subhanahu. Inilah konsep tentang memahami ibadah. Mana dasarnya? Lihat Quran Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil-dalil yang sudah semuanya paham. Kalangan anak-anak sudah paham benar bahwa Akulah Allah tidak menjadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Ini konsep dasar hukumnya. Maka wajar semua yang kita akan itu bernilai ibadah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan ibadah? Ini tujuannya Bapak Ibu, tujuan ibadah itu adalah untuk membersihkan, mensucikan jiwa dengan mengenal dan dekatkan diri kepada Allah. Maka ada kaidah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya pasti akan mengenal dengan Tuhannya. Lah inilah ibadah. Ternyata bahwa kita ini sebagai abdun, sebagai ciptaannya, maka mau tidak mau ikut aturan sang penciptanya. Sang pencipta mengendaki yang ciptaannya itu senantiasa tunduk dan patuh kepada aturannya. Nah, ini satu gambaran. Jadi pendekatannya hanya Allah. Tidak kepada siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka wajar ibadah itu mengenal macam-macam. Yang kita kenal misalnya dari besarnya bahwa ibadah itu sudah jelas ibadah mahdhu. Apa mahdhu? Artinya ibadah yang khusus, yang berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah melalui tata cara yang telah diatur oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW berupa misalnya sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat ada tuntunannya, ada cara-caranya, ada waktunya. Berarti ini ada taufikiyah, bimbingan langsung Allah lewat Rasulnya. Puasa juga demikian, ada aturannya, ada waktunya, juga ada tata caranya, dan ada macam-macam puasanya. Zakat juga demikian, macam-macam zakat. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Mal ikut 5 jenis, yang fitrah cuma 1. Itu pun di saat di akhir Ramadan. Demikian juga haji ada manasiknya, ada tuntunannya, ada cara-caranya, dan ada tempat yang harus kita tuju ketika prinsip ibadah namanya haji. Nah, itu. Selanjutnya yang ghairu mahdhu ini menunjukkan yaitu ibadah yang tata caranya tidak diatur secara khusus oleh Allah dan Rasulnya, melainkan diserahkan kepada hambanya sehingga berbentuk umum. Misalnya antara lain memang hal sepele dianggap, misalnya manusia mengadakan contoh adanya gotong royong, misalnya kan membantu orang yang sedang membutuhkan, menjaga alam sekitarnya, dan mungkin yang lain-lainnya. Itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak hal-hal yang bicara tentang ghairu mahdhu yang tidak dicatat secara khusus. Nah, ini namanya ibadah mahdhu. Lalu yang berikutnya, kedudukan ibadah Bapak Ibu, bahwa ibadah memiliki kedudukan dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah. Namun tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniat, katanya begitu. Perbuatan yang kita lakukan tergantung niatnya. Niatnya baik jadi baik, niatnya jahat akan jadi jahat. Ini niat namanya. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda. Ada nilai dunianya, juga ada nilai akhiratnya. Bahkan banyak nilai nampaknya akhirat namun jadi dunia. Bahkan dunia nampak kelihatan bukan jadi berubah akhirat. Tergantung niat. Misalnya orang mau haji, ingin disanjung, dipuji, dipuja, maka bukannya dunia berubah jadi dunia itu. Hilang nilai pahala hajinya kalau niatnya untuk mendapatkan pujian orang misalnya ini kan. Lah ini kembali pada pujian-pujian kembali. Maka hidup senantiasa jangan selalu menggantungkan ingin mendapatkan ke apa istilahnya tenarisnya dengan cara-cara yang tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bernilai material maupun bernilai spiritual, tergantung kita. Bahkan ibadah yang tidak merasakan seakan-akan dapat nilai akhirat. Ada orang lewat misalnya di jalan ada paku atau ada duri atau yang lainnya bisa menyebabkan orang celaka, lalu kita singkirkan, itu mendapatkan nilai yang tak terhingga nilai pahalanya. Kenapa? Konsepnya karena memang semata menyelamatkan orang banyak tanpa pamrih. Itu ibadah yang tidak kita terasa, itu dunia hakikatnya, tapi nyatanya berubah menjadi akhirat. Ini satu gambaran kedudukan ibadah. Lalu pengertian ibadah pandangan syariat, barangkali Bapak Ibu ya kadang-kadang
Syariat ini artinya jalan, syariat itu jalan, thoriqah, tempat keluarnya air minum, atau jalan lurus yang harus diikuti. Itu secara makna bahasa. Jadi ibadah syariat namanya syari, jalan menuju tempat air, jalan yang lurus untuk diikuti. Artinya secara istilah, syariat artinya hukum-hukum dan tata cara aturan Allah yang ditetapkan bagi hambanya untuk diikuti. Kalau sudah bicara hukum, apapun yang Allah tetapkan kepada hambanya, mau tidak mau, berat atau ringannya, ya kita jalani. Jadi kalau berbicara hukum di mata Allah, jangan sekali-kali menyebabkan hukum berubah. Hukum akhirat jadi dunia, dunia jadi akhirat. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan. Ini aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tataran hukum namanya. Nah, prinsip ibadah ini prinsipnya ada 5 ya. Pertama, tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Artinya dikembalikan sesuai dengan kemampuan hambanya. Jangan memaksakan hal-hal yang tidak ada kemampuan untuk dirinya, memaksakan diri namanya. Ada salah satu pemuda, ya Rasul, aku pemuda yang gagah, yang kuat, izinkan aku puasa setahun. Izinkan aku puasa setahun. Dan aku sepanjang hari di masjid dan meninggalkan masjid. Itu memberatkan Pak, sisi lain Pak. Maka Rasul tidak menetapkannya. Tidak menetapkan Rasul. Kenapa? Sisi lain ada yang menetapkan jadi berat, sisi lain. Maka sesuai dengan kemampuan orang. Maka dengan jalan iktikaf, ada satu kelompok seminggu, ada yang sebulan 40 hari. Ini kan menetapkan semacam itu, bagi dia melakukannya tidak berat, namun bagi kita berat. Maka Allah menurutkan tidak memberatkan hambanya sesuai dengan kemampuan yang dia lakukan. Jangan memaksakan diri. Mati. Habis baterai Pak. Iya. Habis baterai jangan-jangan. Langsung mati. Nah. Jadi jawaban Rasul ketika muda minta diizinkan melakukan ibadah sepanjang hari yang tahun, Rasul tidak mengizinkan. Ya pemuda, ada hak dunia, ada hak masyarakat, ada hak keluarga, nah, itu kan. Maka banyak orang ibadah jangan sampai tidak kenal hak keluarga, hak masyarakat, hak tetangga. Jangan sampai ada hak di sisi lain itu. Itu yang pertama, tidak memberatkan. Yang kedua, menyedikitkan beban. Jangan jadi beban Bapak. Ibadah jangan jadi beban. Alangkah berat saya sholat ini ya. Jangan. Ringankan ibadah itu. Kalau dunia rasa enteng. Ya. Ini kalau akhir berat, tapi paling tidak jangan menjadi beban di saat kita menjalankan ibadah. Maka Imam Ali itu ketika mau ibadah supaya khusyuk ibadahnya, dia pikir lebih dahulu, semua beban dunia ditinggal lebih dahulu. Jangan sampai ketika beban dunia ikut dalam sholat Pak. Maka ibadah sholat ibadah yang aneh katanya. Apa anehnya? Ada ibadah yang lain tidak aneh. Sholat aneh Pak. Karena sholat ini ada dua makna. Hal-hal yang lalai jadi ingat, yang ingat jadi lalai Pak. Wajar itu namanya sholat. Banyak kadang-kadang kita ingat jadi lalai. Imam lupa baca. Itu awalnya ingat jadi lalai. Hal-hal yang lalai ingat Pak. Mungkin Bapak tidak terasa ketika HP tertinggal, ketika di kamar mandi tertinggal, sholat terbawa ada sholat. Mana HP saya masih di sana ya? Itu terlintas hal-hal yang lupa diingatkan ketika sholat. Maka Imam Ali itu sebelum sholat lupakan semuanya, ingat dulu apa yang harus nanti kita lakukan. Maka dengan harapan tadi sholatnya dengan khusyuk, sholat dengan tenang, nah itu kan tadabbur, memaknai apa yang kita baca dalam sholat, memahami makna.
hanya sehingga beban sholat menjadi enteng dan ringan. Yang kedua. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukumnya. Artinya menggunakan sistem apa yang kita bisa dulu. Saya pertama sholat ini belum mampu sholat tahajud. Lakukan, jangan perlu banyak-banyak tahajudnya. Diasur dulu, dicicil dulu. Misalnya mungkin 21 rakaat, nanti besoknya nambah 4, besoknya sampai 12 misalnya. Demikian juga duha. Duha biasakan 2 dulu, jangan langsung 12 rakaat. Kalau sudah menikmati, Pak, hal yang berat pun jadi enteng. Itu kalau sudah menikmati, jadi diangsur dulu, dicicil dulu, biasakan. Qobliyah ba'diyah biasakan. Nanti kalau sudah terbiasa, kalau tidak melakukan, rasa jadi yang hilang itu. Bener Pak ya. Jadi kalau sudah terbiasakan qobliyah ba'diyah, kalau tidak melakukan ada yang hilang gitu kan. Kalau sudah merasakan nikmatnya gitu. Tapi kalau yang tidak terbiasa, ya jangankan qobliyah ba'diyah, doa pun rasanya berat gitu kan. Ini satu gambaran, jadi berangsur dulu sehingga merasakan nikmat, baru kita menjalankan apa yang kita inginkan dan apa yang kita mampu. Ini namanya berangsur-angsur lebih dahulu. Kemudian selanjutnya, bahwa dalam ibadah memperhatikan kemaslahatan manusia. Imam ini kata Nabi, ketika jadi imam, Anda jadi imam, jangan panjang-panjang ayat dibaca. Kenapa? Makmum itu aneka ragam. Maka yang ringan-ringan gitu kan. Kiai saya Pak hafal Quran, Pak. Kalau sholat cuma 2, Pak. Apa? Iya. Selalu dibaca cuma ayat. Kiai saya hafal Quran itu. Yang dibaca ayat pertama ya Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Sepanjang hidupnya itu saja, Pak. Kenapa? Makmumnya aneka ragam ini. Jangan panjang-panjang kata Nabi. Ringankan saja jika Anda jadi imam. Namun kalau Anda jadi sendiri, perpanjanglah bacaan ayatnya. Waqiah boleh sampai selesai misalnya kalau sendirian. Jangan dibalik, Pak. Jadi imam Waqiah dibaca ketika sendirian, Al-Kafirun dengan An-Nas. Ini kan. Lah ini jangan dibalik, Pak. Jadi kalau ibadah itu ya memperhatikan kesepakatan manusia, artinya makmumnya, karena makmum aneka ragam, mungkin ada yang hajat dan sebagainya, maka yang pendek-pendek saja ayatnya. Jika salah, makmumnya bisa negor, Pak. Wal Ikhlas. Imamnya lupa, makmumnya bisa. Kalau baca Waqiah lupa, makmumnya udah ngerti. Nah inilah, makanya perpendek saja. Yang berikutnya, keadilan yang merata. Kenapa ini merata? Sholat ini tidak ada pengkaplingan, Pak. Tidak ada pengkaplingan, Pak Haji duluan, boleh depan, Pak. Yang belakang datang belakangan, jangan di depan. Ini keadilan yang tidak pernah ditekankan. Yang jelas siapapun yang mendapatkan ingin pahala onta di belakang imam, datangnya duluan, barisnya di belakang, maka dapatkan ibadahnya, dapatkan nilai onta katanya begitu, maka boleh. Tidak ada menekankan. Akan ada sebagian masjid yang dikapling-kaplingkan, Pak. Ada namanya, Pak. Ada namanya itu kan. Nah ini namanya tidak menetapkan keadilan yang merata. Sehingga orang datang, mana bagian saya kok sudah bernama semuanya kan. Jadi tidak boleh, Pak, ibadah pengkaplingan tidak boleh. Harus keadilan merata. Nah itu. Nah tujuan makosidnya ibadah itu tujuannya apa? Yang pertama melihara agama, hifdzuddin ya. Agama kita jaga dengan sholat lima waktunya. Jika agama kita tidak pelihara, maka sholat yang layaknya menjalankan penuh dengan ikhlasan, penuh dengan harapan ridho Allah, penuh dengan khusyuan, kadang-kadang sirna begitu saja. Jika agamanya tidak dijaga dan tidak dipelihara. Nanti penjelasannya. Memelihara jiwa, itu nafas, jiwa kita akan terjaga, terpelihara jika sholatnya kontinus, ya, sholat senantiasa menjadikan hajat kebutuhan ibadah ini, jangan menjadi beban ibadah. Dan yang berikutnya memelihara akal, hifdzul akal. Yang keempat memelihara keturunan, hifdzun nasl. Ajak generasi kita ini, jangan bapak ibunya rajin ke masjid, anaknya dibiarkan saja tidur gak bangun-bangun. Bu ya, jadi ajak anak-anak kita itu biasakan cinta ke masjid, cinta beribadah. Kadang-kadang mak bapaknya
Ya bukan main rajinnya anaknya jam 7 baru bangun. Dibiarin saja. Jangan lupa dipaksakan Pak. Diajak bila perlu itu kan. Nah ini. Yang berikutnya memelihara harta kita adalah amanah titipan Allah, dijaga ya. Dijaga hak-haknya dikeluarkan, kewajibannya tunaikan. Nah ini Muhammad Hifdzuddin. Jadi Muhammad Hifdzuddin itu maksudnya adalah kewajiban menjaga dan memelihara tegaknya agama di muka bumi. Ketika sholatnya dijaga maka tegaknya agama di muka bumi. Agama diturunkan oleh Allah SWT untuk apa? Untuk jadikan pedoman hidup dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Anak-anak sekarang lupa ya, cenderung mereka itu kadang-kadang mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Di sosial kita banyak anak orang ruang itu Pak. Ketika orang anak remaja kita digandrungi dengan dunia maya, hal yang real di kanan kirinya dikenal, sementara dunia maya yang jauh dia memahami dunia maya juga. Ini keadaan anak kita. Hablum minallah itu jauh, hablum minas nanti jadi tumpuan. Nih, maka sehingga manusia akan sejahtera dan tentram di dunia dan kehidupan akhiratnya jika agama sudah menjadikan satu kebutuhan hajat dalam kehidupannya. Maka ada suatu ungkapan orang bijak, dengan teknologi hidup jadi mudah, gitu kan? Dengan iman hidup terarah, dengan agama hidup jadi nyaman. Kan itu ya. Ini ada konsep orang-orang bijak itu, dengan teknologi hidup jadi mudah. Ya. Dengan iman hidup akan terarah, ya. Dengan agama hidup menjadi nyaman. Nah ini. Oleh karena itu agama menjadi suatu hal yang sangat penting dan mutlak bagi manusia. Tanpa bimbingan dan tuntunan agama, manusia tidak akan mungkin mengenal atau dapat mengatur dirinya sendiri, apalagi mengatur orang banyak. Kalau agamanya sudah dianggap ringan, agama sepelekan. Nah itu kan. Maka agama ini menggambarkan kalau orang terbiasa meninggalkan sholat, maka yakin mudah meremehkan orang lain, Pak. Itu kalau agama sholatnya menjadi sholat itu sentralnya kegiatan kita dari sholatnya, terutama sholat subuh ini kan. Sentral keimanan kita terletak pada sholat subuhnya itu kan. Kemudian mengatur orang lain. Adapun cara-cara menjaga dan melestarikan agama adalah dengan menjalankan segala yang telah disyariatkan oleh agama, seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ini menjalankan ibadah sesuai aturan, tidak boleh kehendak manusiawi, diatur oleh yang Maha mengatur. Yang kedua, memelihara jiwa, nafs. Allah berfirman, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwali sultana falyusrifil qatli innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Membunuhnya melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kami telah memberi hukuman kepada ahli warisnya, tetapi janganlah, nah ini kan, ahli warisnya itu mengampuni batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertentangan. Membunuh jiwa ini Pak aneka ragam Pak. Ada jiwa terbunuh dengan mengkonsumsi hal-hal yang terlarang, sudah terbunuh jiwanya itu. Minum khamar, minum pil-pil ya, ekstase, ganja, kemudian sejenisnya,
tidak ada ditemukan ganja, tidak ada bukan anak sekarang malah menghirup iPhone. iPhone tidak ada, lem tidak ada, bensin Pak. Jangan ingat perilaku anak kalau sudah akalnya terganggu Pak, motor bapak bisa saja dihisap. Itu ini sudah membunuh, itu jiwa sudah terbunuh jiwanya itu. Ketika agama tidak dipelihara itu. Maka jangan heran Pak, ada tukang warung kebingungan. Anak-anak Pak Umar, anak-anak setiap hari beli iPhone, apa ada praktek di sekolah? Itu ada seorang toko Pak ngomong dengan saya, Pak Umar, saya ingin nanya Pak Umar, ada anak tiap hari cari iPhone, memangnya punya praktek sekolah praktek apa? Untuk ngelim apa? Ngelim mulut kata saya. Ya, bukan ngelim sepeda ban bocor. Ya, itu lem Pak. Jadi iPhone pun dihisap ya, ketika yang dicari mahal ya narkoba, sabu-sabu itu, maka mereka sudah menjadi ketagihan. Ketika itu jiwanya sudah terbunuh Pak. Nah, ini jiwa terselamatkan anak generasi kita muda ini, jangan terbunuh jiwanya. Yang ketika melihara akal ini yaitu kewajiban menjaga dan melihara akal, karena akal merupakan anugerah Allah yang tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Akal ini di antara anugerah Allah yang paling utama, sehingga dapat membedakan mana yang halal, haram, mana yang kita lakukan, mana kita tinggalkan, membedakan antara manusia yang sehat dengan manusia yang tidak sehat jiwanya. Ini akal Pak. Ini akal begitu Pak. Sehingga kita dituntut akal yang punya peran penting. Maka jangan sampai pola pikir kita ini terpengaruh oleh pola pikir yang tidak wajar, pikir-pikir jahat maksudnya itu kan, menyebabkan senantiasa membawa kejahatan bila akal sudah terganggu, akal ternodai ini kan. Maka akal digunakan sebaik-baiknya apa? Menambah wawasan keilmuan. Maka banyak orang muda menyalahkan orang lain karena keterbatasan kemampuan akalnya. Orang yang akalnya cerdas, pandai, tidak pernah membuat orang lain tersinggung dalam pola berpikirnya. Tidak mudah orang menjadi fitnah bila akal terjaga dengan baik dan sehat. Nah ini akal. Lanjutnya memelihara keturunan, hifdzun nafs, hifdzun nasl. Kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik, karena dengan memelihara keturunan agama akan berfungsi dunia dan terjaga bumi akan kemakmurannya. Bila keluarga kita terjaga, Allah berfirman, kataba alaikum idza hadraka ahadul mauta in taraka khairul wasiyati lil walidaini wal aqrabin bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapa dan kerabatnya secara ma'ruf. Inilah adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ini namanya begitu Pak. Jadi ketika di dalam keluarga kita ada andetolan yang tidak mendapatkan bagian secara terpasti dalam ilmu waris, sementara itu harus kita berikan satu bentuk penghargaan, penghormatan, kebaikannya tidak terbayangkan, maka dengan jalan wasiat. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Jika keluarga kita yang kita sayangi tidak menjadi kewajiban untuk menerima warisan, maka dengan jalan wasiat. Kan begitu, ini agama sudah mengaturnya. Nah, ini. Yang terakhir, yang kelima, memelihara harta, hifdzul mal, yaitu kewajiban menjaga dan memelihara harta benda dalam rangka sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Jadi harta ini sebetulnya itu bukan untuk berpoya-poya, untuk berpuas-puasan, tapi untuk melestarikan kepentingan agama ibadah. Lirijali nasibu mimma taraka walidani wal aqrabun walinisai nasibu mimma taraka walidain wal aqrabun mimma qalla min awqatur nasiban mafruḍo. Jadi ketika laki-laki mendapatkan bagian haknya 2 kali bagian wanita, dan wanita setengah bagian dari laki-laki, demikian hak bagian pula
dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, sama mendapat hak yang seadil-adilnya di hukum Islam. Nah ini seadil-adilnya inilah harta. Jadi orang tua harus bijak Pak, jangan sampai anak-anak kita menjadi kecemburuan sosial lantaran bagiannya tidak merata. Merata bukan berarti bagian yang sama, tapi merata sesuai dengan porsinya. Nah, itu kan, ini pengertian adil berarti harus tidak merata, tapi sesuai dengan porsinya. Itulah namanya baru adil dan merata. Kemudian perilaku orang-orang yang berpegang pada prinsip-prinsip ibadah itu punya tujuan. Pertama, taat, biasanya menjadi taat, jalan-jalankan ibadah makto maupun ibadah bermakto. Ketika sudah menjalankan aturan-aturan maka dia jadi taat. Ya. Ketaatan manusia tentunya berbeda-beda. Ya. Yang berikutnya, berbudi luhur dan berperangai terpuji. Jadi orang sikap kalau sudah 5 prinsip dijalankan dalam hidupnya itu biasanya punya budi luhur Pak, sopan santun, tata krama, ya, menghargai orang yang lebih tua, menyayangi pada yang lebih kecil, menanamkan rasa sayangnya bahwa semuanya kita sama. Inilah akan akhlak yang terpuji. Yang ketiga, selalu menjaga kesucian diri, menjaga kesucian dirinya, baik lahir maupun batin. Jangan sampai kesucian diri kita terinjak-injak, martabat kita jaga ya baik-baik dengan baik lahir dan batinnya, sehingga senantiasa seiring sejalan lahir dan batinnya. Yang 4, tidak bersikap munafik. Hidup ini tidak memiliki sifat munafik. Yang 3 sifat munafik itu, pertama, ya berdusta. Yang kedua, ya khianat. Yang ketiga, tidak menepati janji. Itulah ciri orang munafik. Maka akan terhindar dari sifat-sifat munafik ketika 5 prinsip dalam kehidupan syariat sudah kita pahami dan mungkin sepenuhnya kita jalani sesuai dengan kemampuan kita. Yang berikutnya, yang terakhir, barangkali yang terakhir ini, bagaimana cara berpegang pada prinsip tujuan ibadah dan syariat Islam dari sisi akidah. Ini kan akidah. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan seperti apapun, tidak pernah menyekutukan Allah. Ya Bu ya. Dalam kondisi apapun tidak menduakan Allah. Yang kedua, dari sisi ibadah. Ini akidah kita. Si ibadah dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari selalu diniati ibadah. Niatkan beribadah untuk mendapatkan ridho Allah, baik aktivitas dalam bentuk ibadah mahdoh maupun dalam bentuk mahdoh. Ini niatkan kita untuk cari ridho Allah. Yang ketiga, dari sisi muamalah, selalu bersikap dan berbuat baik kepada semua sesamanya, gemar menolong orang lain, bersedekah. Yang terakhir, bersilaturahmi, menjaga hubungan ke masyarakat, tidak ada kesenjangan dalam kehidupannya. Itu Pak. Inilah kalau 5 prinsip sudah ada dalam diri kita semuanya. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau nanya dulu, silakan. Saya buka pertanyaan.